lagi di Midnight Live. Masih bersama dengan Raymond Chin di sini ya. Ini kan juga banyak pertanyaan dari Gen Z. Penonton Midnight Live ini kebanyakan Gen Z ya. Oh iya? Iya. Wah, generasi favorit gua. Kenapa memang? Favorit tanda kutip. Nah, Gen Z kan pastinya berjuang dalam situasi seperti ini bukan hal yang mudah ya. Bener. Apa masukan dari Raymond untuk Gen Z saat ini? Waduh, yang paling pertama, Gen Z harus tahu ini masa-masa yang susah. Iya. Karena kan kebanyakan kalau generasi masih muda tuh mereka belum tahu realitas susahnya hidup tuh kayak gimana. Nah, tapi nggak hokinya Gen Z, dia masuk di era yang menurut gua bisa lebih susah daripada generasi sebelumnya. Nih, contoh ya, perubahan-perubahan gede di dunia. Pertama, New World Order namanya. Amerika lagi disaingin China, semua amburadul, perang dagang dan lain-lain. Revolusi AI, ini revolusi industri yang gila banget. Terus ada The Great Wealth Transfer namanya. Semua tuh timelinenya benar-benar antara sekarang sampai 2050. Jadi kita kayak mau dari Jakarta ke Bandung gitu misalnya. Tapi jalannya berubah-berubah terus, petanya berubah-berubah terus. Nah, itu yang sekarang lagi dialamin Gen Z. Nah, problemnya adalah Gen Z pas belum tertempa di dunia karir atau dunia kerja, mereka jadi belum tahu gimana cara bersikap profesional, gimana kerasnya dapetin pekerjaan, dan sekarang saingannya sama orang-orang yang kena PHK, yang milenial, yang boomer, Gen X gitu. Jadi kalau lapangan pekerjaan tuh kayak bahasanya kan zero sum game kan. Kalau satu orang dapat pekerjaan itu, berarti kan menutup opportunity buat pekerjaan lain kan. Betul. Nah, jadi Gen Z itu menurut gua harus pelan-pelan memperkuat mentalnya nih sekarang. Karena sekarang udah kayak mode medan perang lah. Kan ada 10 juta lebih kan kalau nggak salah yang lagi pengangguran kan. Nah, jadi harus kuatin mental aja. Jadi jangan terlalu banyak overthinking gitu, Oh iya, Jess. overthinking. Jangan ya. Overthinking nanti asam lambung naik. Nggak bisa, nanti nggak bisa beli obat kalau kayak gitu, soalnya duitnya juga nggak ada kan. Ya, mereka curhat dulu di TikTok, baru Oh, baru overthinking. overthinking. Gitu ya. Oh, polanya gitu ya. Siklus macam apa ini? Jadi kalau cita-cita untuk financial freedom kira-kira seperti apa? Aduh, sebelum financial freedom, financial independence dulu deh. Soalnya freedom kan jauh banget tuh, sampai kayak hidup bisa jalan-jalan tanpa mikirin duit sama sekali gitu loh. Tangganya tuh jangan langsung instan. Kita kan Gen Z kan terkenal generasi instan ya, karena semuanya serba bisa pencet-pencet. Kita kan ngalamin harus di samping jalan, nunggu taksi dan lain-lain, kan semua tinggal serba pencet. Jadi financial independence dulu, kayak pelajarin basic-basicnya. Kayak ternyata sekarang banyak banget anak muda yang notabene duitnya lebih banyak daripada generasi tua nih. Tapi hal-hal basic kayak pengeluaran masih konsisten lebih gede daripada pemasukan gitu loh. Nah, yang kayak gitu-gitunya masih belum diperhatiin gitu. Gimana cara mereka bisa financial freedom kalau independence saja belum mandiri secara finansial gitu. Apalagi FOMO gitu ya. FOMO, Terus gitu, dampaknya mana? belanja, Pinjol. pinjol gitu misalnya gitu. Jadi banyak permasalahan yang terjadi yang dialami oleh Gen Z, apalagi situasi ekonomi lagi sulit ya, Jess ya. Nah, tapi enaknya Apa tuh? Gen Z itu masuk kategori solusi dari tiga ini. Karena kan mereka generasi muda, pinter kan, kayak nyerap informasi baru gampang kan. Pertama, mereka kemungkinan besar nih kalau lebih digital savvy, ngerti cara pakai AI. Bisa lebih kebuka peluangnya untuk cari digital freelance keluar. Ada channelnya untuk bisa masuk ke kerjaan-kerjaan yang nggak mesti lu bergantung ke dunia formal. Tapi kenyataannya kalau di Indonesia sekarang mereka itu banyak yang memilih informal dan bahkan ada datanya memilih untuk menjadi driver dan juga pembantu rumah tangga. Kenapa? Pertanyaan itu kan. Apakah karena mereka dinilai tidak mampu? Habis makan bakmi, udah? Udah selesai makan mie-nya. Mie ayam Gimana? saya udah habis, Harganya naik gak? cuman belum bayar. Kenapa? Inilah resiko senior generation. Terus sampai sini balik lagi. Iya. Jadi saya ini milenial kan, saya harus menghidupi anak saya, istri saya, orang tua saya. Ada nggak sih tips-tips buat saya sebagai generasi sandwich generation? Apa? Sandwich generation. Generation. Ulangi. Sandwich generation. Gimana nih, Bung Raymond nih? Tips lah buat saya nih. Iya, apalagi lagi tight banget ekonominya saat Ini ini. gencet. Udah lama banget nggak dengar istilah sandwich generation ya. Karena kalau dulu sandwich generation itu masalah utama. Sekarang saking banyaknya masalah udah Sampai lupa. Sampai Kalau lupa. ada sandwich generation. Iya.
Tapi itu emang situasi yang unik di generasi milenial ke Gen Z karena yang di atas tuh nggak terlalu ngerasain. Antara nggak terlalu ngerasain atau generasi sekarang kebanyakan curhat. Jadi kita baru sadar gitu loh kan. Kalau yang atas kan nggak curhat. Siapa tahu generasi di atas tetap nanggung dua sisi tapi ya nggak ada yang tahu aja karena di ini aja Nggak kan. ngeluh ya. Nggak ngeluh gitu. Saya doang yang ngeluh nih. Iya. Milenial kan. Ya apalagi persaingan makin kompetitif, katanya koneksi lebih penting daripada kompetensi. Papan dulu. Gimana nih Raymond melihat ini? Pokoknya semakin situasi nggak oke dan banyak yang tidak pasti, semakin kita harus ketat dalam planning. Kan tadi kalau misalnya saran investasinya adalah kurangin resiko. Salah satu cara buat kurangin resiko adalah ketatin di planning. Nih contoh, setahu gue tuh cuma kurang dari 1% dari generasi anak muda yang mencatat keuangannya pribadi. Nah, Penting tuh ya padahal. penting tuh. Ini kalau baca buku-buku finance, ini padahal prinsip-prinsip paling mendasar. Misalnya kayak sisihkan bukan sisakan. Jadi nabung dulu sebelum nabung yang disisain gitu misalnya. Jadi kalau misalnya saya Indonesia kan analoginya dari muda udah punya tanggungan banyak kan. Dan situasi lagi nggak oke. Jadi mulai dari hal kecil harus detail sekarang. Planning, dicatat gitu. Dicegah kalau jadi pencegahan itu lebih penting daripada mengobati. Kalau mengobati misalnya nggak punya duit, ujung-ujungnya pinjol buat makan babi. Iya. Apalagi Jangan sampai pinjol buat makan mie. gaya-gayaan bikin boncos dompet. Nah, kan oke. Teleponin lagi nanti. Nah, Raymond Chin, semoga apa yang disampaikan Raymond Chin bermanfaat untuk para generasi penerus kita ya. Tentunya untuk pembangunan Indonesia lebih maju lagi ke depan. Tepuk tangan untuk Raymond Chin. Oke. Dan silakan, itulah tadi sajian kami di Midnight Live hari ini. Mungkin Raymond Chin punya kata-kata hari ini untuk para pemuda penonton Midnight Live. Pemerintah kita terbaik. Ya, Indonesia tidak gelap, mukamu yang gelap. Katanya. Katanya nunjuk saya lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Midnight Live. Kita berjumpa lagi hari Kamis. Dan itulah sajian kami di Midnight Live. Sampai jumpa di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.